Oke, sehat ya kan? Ada yang sakit? Oke, satu speaker aja please. Sehat Pak. Satu speaker aja punya aku. Oke, baik. Ini kita malam ini mau monef terakhir lah ya. Hari ini saya mau memeriksa penyelesaian program yang sudah kita rencanakan beberapa waktu yang lalu. Dan program-programnya juga sudah diupload. Malam ini saya mau periksa itu satu persatu, gimana progresnya. Kalau sudah selesai, gimana hasil. Ajukan lo kemarin. Belum ajukan pengajuan. Memastikan kalian menyelesaikan 3 tagihan luaran wajib ya yang ada di program KKN tahun ini, yaitu pertama nanti ada laporan akhir KKN, kemudian ada dokumentasi video YouTube 5-10 menit, lalu terakhir ada artikel jurnalistik ya. 3 itu nanti yang menjadi basis penilaian saya sebagai DPL kepada kalian. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 minggu ke depan ya untuk kemudian menyelesaikan itu. Dan ada beberapa tahapan seperti nanti penilaian presentasi itu nanti kita lakukan ya mungkin ketika kalian sudah kembali ke Medan atau ke Unimed ya. Karena waktu pengisian nilai cukup panjang sebenarnya. Kan nilai kalian nanti ada di akhir blok 2 ya, semester ganjil. Sekitar bulan November atau Desember. Tapi bukan berarti menyelesaikan 3 tagihan itu ditunggu sampai November atau Desember. Karena pihak LPPM pasti memberikan deadline untuk kita menyelesaikan semua tagihan, baik luaran maupun presentasi dan segala macamnya. Oke, malam ini saya pengen diawali dengan absensi ya. Saya coba mengabsen kalian satu persatu untuk memastikan bahwa kalian memang ada di posko malam ini. Rinto ada, Agatha Putri Ada Pak. Hadir Pak. Alfiona Hadir Pak. Awalia Hadir Pak. Zaharadini, Dona Arista, Hadir Pak. Yunike Catherine, Hadir Pak. Felix, Hadir Pak. Ines, Hadir Pak. Irene, Kemarin kau ngasih yang ini. Hadir Pak. Joyce, Dari Ines. Hadir Pak. Oh, Juang, iya. Hadir Pak. Aku ajukan ini. Lastri, Hadir Pak. Mai, Hadir Pak. Monica, Hadir Pak. Parlinggoman, Mana lingkup gue? Parlinggoman. Bentar Pak, belum login Pak. Hah? Masuk aja. Belum login Perangkat siapa? Gmail Pak, bentar Pak. Bisa, sini. Mana Parlinggoman? Ada nggak di posko? Izin Pak. Kebetulan
Dua panitia Pak di acara 17 Agustus di Desa Trupuk Limbong. Jadi dia masih di kantor desa Pak. Yang betul. Ini yang pulang ke rumah itu. Iya Pak. Udah tentu ini jadi catatan sama saya. Kalau ada yang begini berarti nggak maksimal KKN-nya. Kalau nanti nilai kalian A, dia saya pastikan nilainya nggak A. Pak izin Pak, sebelumnya dia tadi diundang kepala desa dan kepala kasih pemerintahan di desa Pak, karena dia ketua panitia Pak. Nggak ada. Petrus, Hadir Pak. Putri Najwa, Hadir Pak. Regina, Hadir Pak. Rizky Ananda, Hadir Pak. Yananda. Hadir Pak. Oke, satu orang nggak hadir ya. Catatan, minggu lalu juga Monet nggak ada. Oke, nah sekarang kita coba melihat ya bagaimana progres dari program kerja yang sudah sama-sama kita susun, yang sudah kalian pilih untuk menjadi program dan kegiatan ya. Saya mulai dari program pertama. Kalian jadi 4 ya. Programnya pertama revitalisasi desa wisata, kemudian pemberdayaan UMKM dan pertanian, kemudian fasilitasi pendidikan formal, dan yang keempat perayaan HUT RI ke-81. Saya mulai dari revitalisasi desa wisata. Ini gimana progresnya? Ada Parlinggoma, Felix, Rizky, Rinto, Lastri, Petrus, Ines, Awalia, dan Regina. Baru bisa masuk Jun karena saya lagi di kantor desa. Gimana progresnya? Coba ceritakan Baru bisa dapat sama. progres kegiatannya. Saya menjelaskan apa? Revitalisasi Serubung. Bukan aku loh diminta. Aku aja lah ini speaker. Aku record, kan record. Di antara 10 nama itu ya yang menjelaskan, kecuali Rinto. Saya nggak mau lagi Rinto, asik Rinto aja. Kalian dua yang di matrix, yang di matrix. Saya mau dengar suara lain. Siapa itu? Baik Pak. Baik Pak. Hmm. Kemarin menjelaskan Pak. Nah, untuk progres revitalisasi Serubung Pak. Kami sudah pada tahap pembersihan dan sudah pada gapuranya sudah kami cat kembali dan spanduk sedang dalam proses pengerjaan Pak. Pandu apa? Coba jelaskannya gini. Coba semua buka dulu yang sudah diupload itu ini. Iya, pasti ada tanggal. Ada nampak ini di layar saya? Mana materi saya kirim dulu. Oh, udah di grup. Nampak? Izin Pak, nampak Pak. Oh, tanaman hias. Yang revitalisasi desa wisata. Mengambil dan memotong bambu untuk pagar. Kan udah mesti membersihkan dulu baru bisa nanam. Enggak, apa yang pertama dibahas ini? itu loh, itu revitalisasi Coba desa gimana wisata. progres Disitu kan ada ini menanam misal tanaman ya? hias, mengambil dan memotong Kan kegiatannya bambu untuk pagar. menanam tanaman hias,
mengambil dan memotong Di bagian itu bambu. mengambil. Udah Oh, selesai gak? Dari situ menjelaskannya. Terus ke bawah. Itu loh guys, itu kan ada menanam tanaman hias kan, tapi kan ada progres-progresnya. Pertama mengambil bambu dulu dan memotong bambu untuk Oh. pagar, baru ke bawahnya kan ada lagi. Tahu Paham maksudnya? tanaman hias yang berbahasa tuh apa ini? Iya, tanaman hias, tapi progres pertamanya. Jadi di sini keberhasilannya itu bahwasanya ada tanam hias dan pagar itu. Bilang sama Bapak itu udah progres, kami udah membersihkannya. Karena harus dibersihkan dulu baru bisa ditanam. Tapi udah kami tanam beberapa tanaman tapi belum selesai. Akan kami finishkan di hari Senin gitu. Enggak, ini tanaman hias atau revitalisasi? Revitalisasi Siarugung itu menanam tanaman hias. Itu programnya loh. Oke. Kegiatan tanaman hias. Ayo, Felix. Kan buat kayak gitu kan. Gini. Ya, jelasin. Programnya adalah namanya revitalisasi desa wisata. Kegiatannya pertama menanam tanaman hias. Di tanaman hias itu kita Terus pertama kali mengambil menanam bambu tanaman dulu. hias, membersihkan Habis itu, area habis taman. mengambil bambu, Targetnya kan Terus kita lokasi membersihkan penanaman area bersih taman dari dan gulma. pengemburan tanah. Baru kita pengambilan dan penanaman bibit. Terus Yang keempat, yang menanam ketiga. tanaman Tahu, dan lihat. mengambil Tanam tanaman menanam hias. bibit. Kegiatan ketiga. Targetnya Yang ada nomor tertanamnya bibit tanaman hias. Ini siapa? Itu yang namanya, yang nama. Dan Parlinggo, seterusnya Madrid, sampai Juang, akhir. Rinto, Ayo. Lastri, Masa Petrus, kita, nama Ines, kita bisa. Awa. Apa? Ya berarti kita yang go. Kita ada di mana? Yang tanaman hias. Ya makanya. Siarugung ini Emang harus dibagi, guys. Kalau nggak ada nama kalian nggak kerja. Itu banyak nama di bawah. Nggak tahu si anak. Yang buat. Mas tanaman hias kan guys? Ayo, Felix. Ini mas tanaman hias kan? Ya udah ya udah. 10 orang dari situ lah pokoknya yang ada clean buat situ kan. Yuk, yuk, guys. PJ-nya. Terus bisa kan? Ayo jelaskan. Aduh, Tuhan. Guys, tunggu satu soal dulu. Ini yang di Siarugung kan? Iya, revitalisasi desa wisata, program, nama program, guys. Iya. Kan kemarin kan Bapak itu kan minta 3 program. Nah, programnya nih. Yang pertama itu revitalisasi, yang kedua itu pendidikan formal, sama yang ketiga itu. Ya udah itu bacakan revitalisasi. Jadi yang revitalisasi ini ada beberapa kegiatan. Nah, kegiatan ini satu penanaman hias, kedua apotek hidup. Jadi penanaman hias ini kan punya beberapa Progres juga. step lagi kan, pengambilan bambu, Bersihkan bibit. tanaman. Jadi pengambilan bambu siapa lah orangnya, penanaman bibit siapa lah orangnya. Sekarang Yang dijelaskan sekarang itu penanaman yang Tengok, Progresnya. penanam tanaman pertama, hias. progres dari Yang pertama kan ada Udah pengambilan. selesai. Nah, apa yang udah Udah. kita kerjakan ya udah kita Oke, ambilkan udah bambunya, siapa? bahannya. buat Itu bangnya ya. udah selesai, bunganya udah selesai. Mana ini? kalau enggak Penanaman kita bakal tanaman cari hias. step. Nanti kalian Nah, itu. biasanya step kalian dulu gitu, kalau enggak takutnya dibahas Enggak, juga ini step udah yang ini. selanjutnya Step kan. enam. Udah. Kan itu kan penanaman hias ada 3 Udah step. ini. Yang paling pertama kan, Iya. yang paling pertama ambil bambu sama bibit, satu lagi apa? Udah diam. Oke, Pak. Oke, Pak, baik, Pak. Saya akan jelaskan untuk pilar pertama wisata yaitu revitalisasi Siarugung. Nah, kegiatan yang pertama itu penanaman tanaman hias, pengambilan bambu, dan pemotongan bambu hingga menjadi pagar. Itu sudah terlaksana, Pak. Yang kedua, penanaman tanaman hias, membersihkan area tanam, dan penggemburan tanah juga sudah terlaksana. Yang ketiga, penanaman tanaman hias, pengambilan dan penanaman bibit, itu juga sudah terlaksana. Yang keempat, untuk apotek hidup atau toga, seperti penyediaan bibit. Stop, Felix. Ya, Pak. Oke, berarti menanam yang tanaman hias sudah selesai. Sudah, Pak. Kalau Izin diminta, dulu, satu mana speaker, buktinya? Mana dokumentasinya? Ada nggak? Dokumentasi dulu. Ada, Pak. Coba gini ya, saya mau ngajari kalian biar lebih biar lebih gampang nanti kalau dinilai. Coba ada satu orang atau siapalah gitu ya yang ditugaskan yang untuk nanti merekap ini. Jadi tambahkan lagi tabel di sebelah paling kanan, letakkan di situ link buktinya. Apakah link drive? Apakah link baiknya link drive. Drive itu diisi oleh dokumentasi atau video-video terkait dengan menanam tanaman hias itu. Oke, plus nanti di drive itu juga masukkan link Instagramnya. Itu ya. Baik, Pak. Kalau malam ini saya perlu
bukti satu aja dulu. Coba kirimkan ke grup mana pekarangan itu yang sudah ditanami tanaman hias. Baik, Pak. Baik Pak, bentar ya Pak. Nah, syukur-syukur bisa ada before after ya yang bisa kalian buat. Itu nanti di laporan lah. Ada sih before Di laporan aja nanti di laporan akhir. Jadi before-nya sebelum ada kalian itu lahannya kosong, banyak rumput, ya kan, banyak sampah misalnya. Ketika datang KKN, nah berubah jadi taman yang ditanami tanaman hias, ya, pakai bambu. Itu nanti di laporan. Nah malam ini saya perlu satu aja dulu buktinya. Yang udah selesai. Kirim ya. Baik Pak. Oh ini udah ada juga si kirim Juan. Ini kok luas sekali ya. Ini di depan mana? Di depan tanaman hias ini ditanam di mana? Jawab kalian guys yang ada namanya. Felix. Izin Pak, tanaman hias ini ditanam di sekitaran ruas pinggir jalan Pak. Iya, maksud saya kenapa ditanam di situ, bukan di depan kepala desa, kantor desa? Baik Pak, izin Pak, saya akan menjawab. Untuk ini kami buat di ruas jalan pas sebelum masuk ke kantor desa sebenarnya ini Pak. Pas di bawah turunan mau ke desa, Turpuk Limbong, langsunglah tanaman hias itu berada di tepi jalan kiri kanan jalan tersebut. Kenapa kami tidak membuat di kantor desa Pak? Karena sudah ada apotek hidup di kantor kepala desa, depan kantor kepala. Oke. Berapa lah panjang taman kalian ini? Berapa meter ini? 60 meter. Kurang lebih 60 meter. Berapa meter kira-kira? Kurang lebih 10. meter. 60? 60? Oh, Iya Pak. oke. Kurang lebih. Berarti dia di pinggir jalan ya, jalan lintas ya. Iya Pak. Oke. Nah, next Felix. Kemudian membuat apotek hidup. Terus. Regina. Beda orang. Apotek hidup bukan saya lagi Pak, apanya Pak? Oh ya, silakan. Siapa? Ada Siapa yang ada Regina, namanya langsung aja, guys. Petrus, Monica, dan seterusnya. Agatha juga. Aku bisa. Tapi jangan, aku terlalu banyak nanti aku web lagi. Presentasi lagi. Dia sebelum apa ya? Siapa yang Matris problem itu biar bisa. ini satu kegiatan dia kan membuat apotek hidup. Izin Pak. Izin Pak meminta maaf karena baru bisa bergabung karena tadi ada rapat sama di kepala desa Pak. Ya. Ayo, ini siapa yang menjelaskan ini? Toga. Izin Pak. Kalau mengenai apotek hidup sejauh ini sudah siap Pak. Di kegiatan tersebut kami mulai dari menyediakan bibit, lalu kami mengecat ulang pagar yang memang sudah tersedia di depan kantor desa itu Pak. Terus juga kami membuat pelang yang berisikan nama dari contohnya seperti KKN kelompok 1 2026 gitu Pak. Mana buktinya? Buktinya guys. Tadi yang baru dikirim Petrus masih pelang. Belum nampak saya apotek hidupnya. Apotek hidup guys. Ada kan Lestri? Ya gas. Sebentar ya Pak, sedang dikirim oleh pendidik kami. Ayo, agak gercep ya. Jadi yang lain siapkan gitu. Kan udah saya kasih tahu saya mau menilai ini Rina gimana? atau mengejar bukti-buktinya ini. Jadi siapkan timnya. Begitu saya kirim. Dena prepare dulu. Dena bisa apa? Kalau sekalian Screenshot. Oh,
Dan lu cepat-cepat warna hijau dia gambar. Apa namanya guys? Gak ada. Hmm. Di sini ya. Izin Pak, untuk dokumentasinya sudah saya kirim ke grup Pak. Itu ada kan? Ini. Bukan. Hijau dia gambarnya. Gak ada. Namanya. Aku lupa di save. Mana tanamannya? Dan ada Mbak. Oh, di kakaknya. Aku pindah ke Izin Pak, Dalam polybag. iya Pak, di dalam polybag kan yang kau bilang itu. harusnya dari awal yang dibawa dalam gitu Pak, tapi ada arahan dari Ibu Kades di mana harus dipindah ke dalam polybag agar nantinya tanamannya tidak lama tumbuhnya Pak, dan dia bisa subur dengan tepat waktu Pak. Nanti setelah besar akan dipindahkan kembali ke dalam tanahnya yang di awal tadi Pak. Karena bibitnya masih kecil jadi di dalam polybag aja dulu Pak. Apa aja kemarin ini tanamannya? Oh, di download. Tanamannya itu ada tanaman obat Pak, di mana ada tanaman serai, jahe, cabai, lengkuas, Aku yang gambar di sini hijau. dan kunyit Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tanaman, 16 pot. Ada downloadnya. Kalau di tanah itu ada juga 17, 18, 19, 20. Berapanya jumlahnya? Nah, maksud saya nanti di laporan akhir sama ya. Ada before dan after. Dan dikasih tahu jumlahnya, jumlah tanaman itu berapa. 15 satu pagar. Itu sempat ada. Jangan lagi si Rinto menjelaskan. Rupanya yang lain nggak tahu Rinto. Tunggu. Pas. Si Rinto juga. Saya pengen dengar yang lain gitu kan, KKN sama-samanya kalian kan? Jangan langsung tunggu grup. Kenapa si Regina nggak bisa menjelaskan? Perawit sekian. Bisa kan Regina? Bisa Pak. Jangan lagi si Rinto. Saya pokoknya si Rinto hari ini mute dulu. Rinto mute. Kecuali saya suruh ngomong baru dia ngomong. Izin sebelumnya Pak, saya ulangi, di mana pada tanaman apotek hidup kami itu terdapat tanaman cabai rawit dan juga cabai merah, di mana terdapat 20 polybag. Nah, dikarenakan bibitnya masih kecil-kecil, jadi kami buat di polybag Pak. Lalu ada bawang pre di mana terdapat 10 polybag dan juga jahe 10 batang, ada tanaman serai 10 batang dan juga ada 10 batang tanaman lengkuas. Kenapa kami buat di dalam polybag semuanya Pak? Karena tanaman yang sebelumnya ada dibuat oleh anak KKN tahun 2025 kami rombak Pak. Karena ada beberapa tanaman yang rusak sehingga Kau merekam bukannya hanya untuk ini? ada juga yang rusak Pak, sehingga merusak tanaman dan keasrian dari apotek hidup tadi Pak. Nanti ketika besar. Anak, kau ngerekam? Kenapa yang tahun lalu? Apa ditanam mereka? Pada tahun lalu ada yang nanam cabai rawit Pak. Serai. Hidup atau Hanya 2 itu Pak. Dan tahun ini kami menambahkan lebih banyak bibitnya Pak. 30 menit. hidup nggak yang ditanam tahun lalu? Hidup kan juga dari punya UNES. Bentar. Karena di sini diacak-acak semua file di sini soalnya. Ada sebagian yang hidup Pak, ada sebagian yang mati Pak. Oleh sebab itu kami membuat yang baru Pak, dan yang lama itu tetap kami tanam kembali, tetapi kami pindahkan tempatnya ke tempat yang lain Pak. Udah. Beko kan.
Maksud saya, kita juga harus mampu menganalisis itu. Kenapa yang tahun lalu nggak berhasil apotek hidupnya? Jangan-jangan memang tanahnya yang di pekarangan apotek hidup itu nggak bagus misalnya. Iya. Sampai ke situ nggak kalian menganalisis hal Ini itu. ya. Kemudian kalau memang ada yang berhasil, Iya. gimana hasilnya? Udah sempat panen nggak? Kan udah setahun ya kan? Berapa kali Izin panen? sebelumnya Pak. Pada tanaman tahun lalu yang dibuat oleh anak KKN juga, ada yang sudah tumbuh bibitnya Pak, atau yang sudah berbuah, di mana itu seperti cabai dan serai Pak. Nah, untuk buahnya yang tadi sudah tumbuh, kami petik Pak dan kami ambil, lalu kami tanam kembali di tempat yang lain Pak, agar nantinya tidak merusak kesuburan dari tanah yang baru yang kami buat di apotek hidup ini Pak. Iya, itu belum kalian petakan? Belum. Gimana belum ngasih tunjuk sama itu nanti? Nanti dimasukkanlah dokumentasinya di laporan akhir. Iya, Pak. Baik Pak. Ya. Udah. Terus lanjut membuat denah wisata dan QR code. Targetnya ini sampai berapa kegiatan? 1, 2, 3. Tersedianya sistem peta informasi dan navigasi interaktif yang memudahkan wisatawan saat berkunjung. Ayo, siapa yang mau jelaskan silakan. Tapi itu masih bisa diedit karena Buat denah wisata. Iya. Proses. Jangan diajukan semua. Ada Juang, Unike, Kita bikin rangka semua. Lastri, Boleh diajukan. Kami. Apa cuy? Apa kami? Nando. Hah? Jelaskan. Mana? Langsung lah kalian menjelaskan ini. Jelaskan dulu. Nanti Ricky lupa buktinya. mananya? Aduh. Baik Pak, untuk bagian denah yang masih dalam proses pengeditan Pak, karena kami perlu juga proses adaptasi terhadap aplikasinya. Jadi untuk prosesnya kami baru menambahkan citra satelit, batas desa, jalan besar dan jalan kecil Pak. Terus Pak, ada juga kendala device Pak sini kami. Untuk pembuatan denah ini Pak, aplikasi yang digunakan memerlukan device laptop yang tinggi. Jadi laptop yang sanggup menjalankan aplikasi ini cuma satu kami Pak punya, dan itu juga digunakan buat membuat website Pak. Ya, tentu itu kan sudah jadi pertimbangan kemarin. Iya, harus pertimbangan kemarin. Berarti kan harus selesai ini berarti kalau saya tengok progresnya ini kan masih mentah kali itu saya tengok itu. Ya kan? Jadi kapan targetnya selesai ini Juang? Yang membuat denah dan QR code. Dalam minggu ini bisa Pak. 3 hari atau 4 hari Pak. Dalam minggu ini lah Pak. Dalam minggu ini ya. Iya Pak. Oke. Lalu ada pelang penunjuk lokasi. Ini berbeda kan? Yang satu denah. Yang satu penunjuk pelang lokasi wisata. Nah, ini dah gimana?
di kegiatan lainnya nih. Enggak, lokasi wisata loh. Terpasangnya plang penunjuk arah fisik di persimpangan utama menuju lokasi wisata. Syarubung. Aduh, panas. Belum. Bilang aja. Bilang aja. Belum, karena masih pada pembersihan dan wisatanya, Pak. Jadi belum masuk ke plang. Ada Cuang dan seluruh mahasiswa-mahasiswi. Beda. Ini rame-rame nih. Makanya nggak Ini gimana progresnya? dikirim. Siapa namanya itu? Seluruh mahasiswa. Ya, enggak, salah satu orang yang belum jawab. Gini, jadi waktu itu kalau Syarubung itu kan itu wisata. Jadi itu sebetulnya Sejalan. gitu. Jadi revitalisasi Syarubung ini dulu nanti akan kami bentuk untuk penunjuk jalan itu gitu. Gini, bilang aja gini. Siapa yang bilang? Aku. Ku jawab Persib ya. Iya, bertanya. Coba lagi dibilang. Izin Pak. Karena kebetulan kami baru selesai melakukan revitalisasi di Syarubung, yaitu wisatanya, maka penunjuk jalannya kemungkinan di minggu ini bakal kami pasang, Pak. Dan juga plangnya. Maksudnya memasang plangnya, Pak, yang membuatnya. Cuman dokumentasinya udah ada, udah terpasang nih ya, paraduan. Itu Pak, izin Pak. Pasang Itu atau belum ini? namanya Pak pemasangan plang penunjuk tempat Pak, tempat yang ada di desa wisata, karena beberapa tempat di desa wisata ini tidak ada nama plangnya Pak. Jadi yang maksud memasang plang penunjuk lokasi Kita kan wisata ini dua. apa? Bukan itu. Iya itu Pak. Iya itu Pak. Tapi itu khusus memberikan nama plang untuk ke wisatanya Pak. Kalau yang udah kami kerjakan progresnya Pak, itu masih untuk nama tempat Pak. Oh, berarti belum semua terpasang. Iya, itu aja, Pak. Iya Pak, benar Pak. Nah, itu, gitulah bilangnya. Oh. Ya kan orang nggak tahu yang kalian pasang itu apa. Yang penting kan ada terpasang. Kalau kamu bilang tadi belum dipasang, jadi ini kesannya kan progresnya masih lama. Tapi kan berarti progresnya sudah, plangnya ini kayaknya sudah selesai semua. Cuman belum dipasang, ya kan? Belum dipasang semua. Iya benar Pak. Oke, dah. Udah ya guys. Terus membangun website. Gimana Lastri, Agatha? Iya Pak, ini kami dua Pak. Kami jelaskan. Screenshot. Ayo jelaskan gimana progres website ini ya. Aku jelasin dulu. Oke. Baik Pak, untuk pembuatan website pertama di sini ada pengumpulan konten wisata. Itu kami sudah kumpulkan beberapa foto juga informasi terkait tempat wisata, penginapan juga kuliner yang ada di desa ini. Kemudian setelah itu kami sudah melakukan pembangunan website, tapi memang belum 100% Pak. Izin kami share screen bagaimana bentukan website yang sudah kami bangun ya Pak. Linknya aja kirim. Bentar belum. Kan walaupun belum dipublish